Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video saya, Anis Yuhardi. Di video kali ini saya ingin membagikan resep donat kentang yang lembut tapi tanpa ulen terlalu lama, tanpa mixer, dan takarannya pun hanya memakai sendok. Tapi donatnya lembut walaupun sudah 3 hari dimasukin kulkas. Donatnya pun tetap lembut. Yuk, ikutin saja gimana cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya. Berikut bahan-bahannya ya teman-teman. 200 gram tepung tinggi, 50 gram tepung kentang, 30 gram margarin, 150 ml susu cair hangat, 1 butir kuning telur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vermipan, pertama-tama campurkan susu cair hangat, vermipan, dan gula pasir. Kemudian aduk rata dan diamkan selama 5 menit sampai berbusa. Ini tips untuk mengaktifkan raginya ya teman-teman. Lalu siapkan wadah yang cukup besar untuk adonannya. Campur semua tepung dan kuning telur, kemudian aduk rata. Lalu tuang ragi, susu, dan gula pasir. Kemudian adon dengan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Dan apabila adonan dirasa masih kering, boleh ditambahkan lagi susu. Atau saran saya, boleh dimasukkan susunya itu sedikit demi sedikit untuk memastikan tepungnya tidak terlalu lembek ya. Nah, ini adonan sudah cukup kalis. Kemudian masukkan margarin dan garam dan ulen sampai merata. Nah, memang adonannya agak lembek seperti ini ya. Nah, karena ini memang adonannya tidak terlalu lama, jadi adonannya memang agak sedikit basah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, pindahkan saja ke papan yang sudah dialasin dengan sedikit tepung supaya nanti adonannya tidak lengket. Lalu ulenin lagi sebentar, pelan-pelan saja ya teman-teman uleninnya. Sampai nanti agak sedikit kalis. Tips ngulenin biar cepat kalis, caranya memakai pangkal telapak tangan ya, seperti kita saat mau nyuci baju. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis. Tekan-tekan lagi sebentar.
kalau sudah seperti ini, bulatkan saja adonan, kemudian ditutup pakai kain bersih, atau kalau saya langsung saya tutup saja pakai baskom. Yang tadi saya pakai ngulen selama kurang lebih 30-40 menit. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan bahan untuk topping. Di sini ada coklat bubuk 2 sendok makan, coklat misis 1 bungkus, 3 sendok makan gula halus, dan 1 bungkus dark coklat chips ya. Ini saya pakai yang coklat chips. Kebetulan adanya stoknya itu. Jadi saya pakai ini aja dan saya mix dengan coklat bubuk. Kemudian siapkan panci dengan diisi sedikit air, lalu tim coklat chipsnya di atasnya dengan api kecil saja ya teman-teman ya, supaya airnya tidak muncrat ke atas coklatnya. Nah, setelah seperti ini, tambahkan saja coklat bubuknya dengan 3 sendok makan air. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah siap ya teman-teman, udah mencair. Nah, kalau seperti ini matikan saja apinya, kemudian tetap diamkan saja coklatnya di atas panci supaya tidak cepat menggumpal. Kembali ke adonan, kempiskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini sampai udaranya menghilang. Lalu bagi-bagi adonan sesuai selera kalian ya teman-teman. Kalau saya jadikan 20 pieces donat. Kalau kalian suka donat yang besar, boleh dibagi-bagi menjadi 15. Itu sudah cukup besar. Ini kalau saya kecil-kecil aja, jadi saya jadikan 20. Ini saya nggak pakai timbangan, jadi beratnya saya kira-kira aja. Kalau sudah dibagi-bagi, kemudian bulatkan seperti di video sampai bulat sempurna ya teman-teman. Setelah bulat sempurna, taruh di atas loyang yang sudah ditaburin tepung. Nah, seperti ini caranya ya teman-teman, cubit-cubit lalu bulatin. Nah, kalau sudah selesai semua seperti ini, tutup adonannya dengan kain bersih selama kurang lebih 30 menit. Tergantung suhu udara di daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah 30 menit. Adonan sudah mengembang. Lalu tekan-tekan saja atasnya pelan-pelan. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Semua sampai adonan habis. Lalu dilobangin tengahnya dengan pakai tutup botol atau apa aja yang ada di rumah kalian. Ini saya pakai tutup botol.
Nah, ditekan saja seperti ini. Nah, sampai lubang. Kemudian ambil potongan kecilnya. Ini bisa dipakai sate donat ya teman-teman, potongan kecilnya ini. Atau kalau kalian nggak ada tutup botol atau apapun yang bisa melubangin, bisa pakai ujung jari. Itu ditekan saja ke tengahnya dengan cara diputar-putar sampai membentuk lubang. Dengan cara seperti itu pun nanti hasilnya juga bagus. Kemudian kalau sudah selesai dilubangin, siapkan wajan dengan minyak secukupnya. Dipanaskan dengan api kecil saja. Goreng donatnya sampai kuning kecoklatan. Tips untuk menggoreng donat jangan dibolak-balik ya teman-teman. Cukup dibalik sekali saja. Biar donatnya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Nah, yang ini saya goreng setengah matang. Nanti saya masukkan kulkas. Jadi sewaktu-waktu saya pengen donat, bisa tinggal goreng lalu dikasih topping. Nah, ini ditiriskan seperti ini. Ini untuk sate donatnya yang potongan donat tadi. Ini caranya sama, digoreng saja seperti donat yang tadi. Nah, ini sudah matang. Angkat saja. Kemudian kita siap untuk memberi topping. Nah, memberi toppingnya cukup gini aja ya teman-teman. Kita celupkan donat ke coklat yang sudah dilelehkan. Kemudian celupkan ke coklat mesesnya. Diputar-putar, agak sedikit ditekan biar menempel. Nah, seperti ini. Cantik ya teman-teman. Kemudian yang ini saya kasih topping gula halus dengan cara ditaburin aja di atasnya. Dan ini juga yang sate donatnya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sudah siap untuk dicicipin ya. Nah, cantik kan teman-teman? Nah, ini coba kita cicipin ya. Ini tuh lembut banget. Terlihat kan dari sobekan donatnya. Dan rasanya pun gurih, manis. Tuh, ini tahan bisa sampai lebih dari 3 hari. Dan juga yang suka kacang tanah boleh juga dikasih topping kacang tanah. Caranya sama kayak coklat meses tadi. Dicelupkan ke coklat yang sudah dilelehkan, lalu kasih kacang tanah yang sudah digoreng dan dicincang kasar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya dapat updatean untuk video resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.